Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Stasiun Hantu bersama saya Imam. Hari ini tepat di hari Kamis malam Jumat kita akan membahas atau membedah salah satu lokasi yang mungkin teman-teman semua sudah familiar ya, yaitu Pantai Selatan. Jadi kita akan membahas Pantai Selatan itu mulai dari sejarah, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, dan mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang terpaut dengan Pantai Selatan. Hari ini saya akan membahas Pantai Selatan bersama kawan saya lagi yang bernama Mas Yosi, dan satu teman baru saya. Silakan Mas, mungkin diperkenalkan dulu namanya kepada teman-teman. Nama gue Wahyu, teman kerja si Yosi sama Bang Imam di kantor. Jadi kedua bintang tamu saya ini mungkin punya sedikit pengetahuan atau dia tahu tentang Pantai Selatan. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Yosi untuk membahas tentang sejarah-sejarah Pantai Selatannya dulu ya. Mungkin bisa dimulai Mas Yosi. Pantai Selatan itu apa? Kenapa dia bisa sampai terkenal? Kenapa dia bisa menjadi salah satu kiblat bagi orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu spiritual gitu mungkin ya. Karena yang saya baca Pantai Selatan banyak dikunjungi atau banyak orang yang banyak orang yang mengagum-agumkan mungkin ya Pantai Selatan itu. Silakan Mas. Jadi Pantai Selatan sendiri itu sebenarnya awal mulai ceritanya dari ini ya, kebanyakan orang kan nyebut Pantai Selatan itu tempatnya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tapi kalau kita kupas balik ke sejarahnya itu sebenarnya kenapa pantai itu bisa dianggap sama warga-warga sekitar itu sakral. Jadi ini awal mulanya kenapa Nyi Roro Kidul itu bisa disebut dengan apa sih namanya? Salah satu tokoh lah. Salah satu tokoh yang sakral. Dia ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram pertama yang pada saat itu dipimpin oleh Penembahan Senopati. Jadi Penembahan Senopati ini awalnya dia merasa gusar hatinya karena habis dapat wejangan. Dapat wejangan, dia pergilah ke Pantai Selatan untuk menenangkan gusaran hatinya itu. Nah di situ dia bertemu dengan Nyi Roro Kidul itu sendiri. Kenapa sampai Nyi Roro Kidul menemuinya? Karena ada beberapa kejadian alam akibat gusarnya hatinya itu. Salah satunya itu badai, air laut tinggi, dan lagi konon katanya itu dibilang hampir tsunami. Oh, jadi saat si raja ini ke sana banyak gejala-gejala yang muncul. Iya. Sehingga Nyi Roro Kidul ini menemui dia. Iya, menemui dia untuk mempertanyakan. Berarti si raja ini ibarat bertapa mungkin di sana ya untuk menenangkan diri ya. Iya, menenangkan diri, betul Mas. Jadi habis dipertanyakan, entah itu pertanyaannya seperti apa ya, kita juga kurang tahu. Habis mereka bertanya, untung saja Nyi Roro Kidul ini berhasil lah menenangkan gusaran hatinya Penembahan Senopati. Dari situlah awal mula yang namanya kisah asmara di antara dua orang tersebut. Ini seperti itu sejarah singkatnya Nyi Roro Kidul. Jadi setelah ditenangkan muncul perasaan-perasaan, oh mungkin Iya, pasangan yang cocok ini. pasangan cocok. Ya. Karena setelah menenangkan ini Penembahan Senopati tersebut, itu yang namanya tadi cuaca alam ya, itu seakan-akan berhenti seketika. Oh, jadi setelah si raja ini tenang, nggak gusar lagi, gejala alam ini langsung hilang. Iya. Kisah akhirnya mereka
menikah. Banyak yang bilang menikah, banyak juga yang bilang cinta mereka kandas. Oh, ada alasannya nggak itu kira-kira? Kalau misal dia nggak jadi nikah, kenapa? Kalau itu ada juga yang Banyak bilang versi seperti ya? ini, banyak versi. Cuman versi yang mungkin Yang ini umum. yang umumnya itu karena perbedaan. Kalau perbedaannya itu kalau boleh tahu dalam hal apa itu? Banyak yang menyebut berbeda prinsip, Hmm. banyak juga yang menyebut perbedaan agama. Di faktor agama dan faktor prinsip ya. Iya. Mas Wahyu mungkin Apa ya? sejarah masa lalu tentang Pantai Selatan. Kalau kayak sejarahnya sih hampir-hampir sama aja sebenarnya, kayak apa, cerita orang tua. Umum ya. Nah, umum lah, umumnya kayak gitu. Maksudnya uh, ada satu, ya apa namanya itu, penguasa lah di Laut Selatan ini. Habis gitu dulu itu kan memang sering apa namanya, zaman kerajaan itu sering diadakan penembahan itu gini, apa ya, jadi kayak biar kita manusia yang hidup di daratan ini kan wujudnya orang asli, cuma Manusia. ini kan penguasa Hal gaib, gaibnya lah, iya. cuma di bagian selatan. Dulu itu sering diadakan penembahan biar, kalau kata orang Jawa itu ngelarung. Ngelarung. Kalau sering itu di Jogja, Surakarta, Solo, sering itu melakukan penembahan ke laut, ngelarung. Biasanya itu malam satu suro ya, itu karena yang satu itu Jawa ini punya kaitan lumayan apa ya, lumayan Kental. dekat lah, kental ya sama penguasa laut selatan ini. Berarti kalau hemat kesimpulan saya, Nyi Roro Kidul ini ibarat dia pengusaha Pantai Selatan ya. Oh, Cuman Nyi Roro Kidul ini bukan ratu aslinya ya, maksudnya masih ada atasannya. oh masih ada di atasnya. Nah, Berarti dia ibarat putri kali ya. apa ya dibilangnya? Kalau di Majapahit mungkin Gajah Mada lah, patih. Oh patihnya. Pat- Berarti masih ada di atasnya Ya. lagi. Oh. Tapi yang sosok yang muncul di tengah masyarakat si Nyi Roro Kidul Iya, ini. nama kalau kita orang Jawa manggilnya Nyi Rara Kidul. Nyi Rara Kidul. Nyi Rara Kidul. Roro karena kita pakai dialek O kan. Iya, Roro Jawa. Itu. Oke. Jadi emang ini ya, emang ada hubungan yang dekat ya antara Jawa sama Pantai Selatan ya. Wah, lumayan dekat, Mas. Lumayan ya. Makanya kan kalau yang saya lihat dan saya baca juga rata-rata orang yang mendalami ilmu spiritual itu biasanya melakukan semedi di Pantai Selatan. Iya. Kadang itu tadi melarung sesuatu sebagai apa ya? Kalau di daerah saya sih namanya sedekah bumi kali ya. Ya, sedekah bumi lah. Iya, ya, bukan istilahnya jadi apa namanya? Berusaha inilah, menghormati menghormati aja Ya, hasil ya. bumi ini, dan juga mungkin Ini bukan hak kita doang ya, betul. ada hak yang lain juga. benar. Ya. Kayak gitu. Jadi memang punya sejarah panjang ya hubungannya dari kerajaan apa tadi Mataram ya. Mataram. Ya, kalau yang kita tahu juga kan kerajaan Mataram juga kan salah satu kerajaan tertua juga Iya, kan di Indonesia. Mataram. Ini lagi nih apa yang saya mau tanyakan nih. Kan sekarang banyak tuh mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat tuh tentang Nyi Roro Kidul. Katanya kalau kita ke Pantai Selatan itu nggak boleh baju hijau, segala macam. Itu benar nggak sih? Kalau dibilang benar atau enggaknya dengan mata kepala saya sendiri ya Mas ya, itu memang larangan seperti itu ada di beberapa daerah. Karena kepercayaan masyarakat gini, kan Nyi Roro Kidul diperawakan dengan warna dominannya Hijau. lebih hijau. Iya. Jadi siapapun, khususnya wanita yang memakai baju yang berwarna hijau, itu ketika dia main lah ya ke Pantai Selatan itu, dia istilahnya
mengesahkan diri kayak gitu. Mengesahkan diri itu maksudnya dia seakan-akan siap untuk menjadi abdi dari Kanjeng Nyi Roro sendiri begitu. Jadi makanya masyarakat itu percayalah dengan mitos-mitos itu, tapi ada pula kejadian yang memang benar. Ada beberapa orang hilang memang Karena memakai baju hijau itu. salah satunya ada yang memakai baju hijau. Dan hijaunya kalau saya lihat dari ini ya, informasi-informasi itu dia hijau-hijau stabil lah, lebih kental. Yang nggak terang gitu ya. Iya benar Mas. Kalau Mas Wahyu sendiri, Mas Wahyu tinggalnya di mana? Di Jawa Tengah ya? Aslinya? Kalau kakek Ada nggak cerita-cerita dari kakek atau dari keluarga tentang Nyi Roro Kidul itu? cerita-cerita kayak gitu pasti ada lah Mas. Iya. Maksudnya apa namanya, kita orang Jawa kan harus diajarin dari kecil itu kan, kalau misal apa namanya, di mana langit di ini Dijunjung? ya, habis itu langit apa sih itu yang kebalik-balik ya? Iya. Apa sih namanya? Di mana lagi dijunjung situ bumi dipijak. Di situ bumi dipijak. Nah, misalnya kalau kita main ke pantai selatan ya itu mitosnya yang baju hijau itu. Cuman kalau dari cerita kakek, bukan kakek, nenek, habis gitu bapak, karena hijau ini Iya. sebenarnya bukan apa namanya, kasar ngomong, bukan warna yang gampang dicari lah kalau di laut itu. Itu kan apa namanya, mitos ininya. Oh iya. Hijau itu susah dicari kalau di laut, makanya kenapa larang-larang kayak tadi Mas Uci bilang, kalau pakai baju hijau mitosnya bakal ditarik ini itu. Sebenarnya kalau cerita logikanya itu kayak gitu, karena kan laut itu Kalau orang semu hijau. Kalau orang terbawa air susah ngedeteksinya. Cuman kalau cerita mitos yang didengar saya sendiri waktu itu begini Mas, kan ini yang ngejaga kan Nyi Roro Kidul ini nih, yang dulu ceritain gitu. Memang pakai baju hijau, habis gitu apa ya dulu dibilangnya, karena mungkin nggak ngerti ini versi komedi cewek atau bukan ya, cewek itu nggak suka disamain kan, Iya. warnanya, Iya. pakaiannya. Iya. Nah, jadi Paling anti dia untuk paling ngikutin anti nama orang. Makanya dulu itu kalau ceritain kakek, Senior Roro Kidul ini nggak terlalu suka kalau misalnya ada Ada yang cewek. nyamain. Tersinggung lah. Itu mungkin. mitosnya, Oh. mitos dari cerita itunya. Cuman kalau versi logikanya kan memang warna hijau nih susah dicari Susah lah. dicari kalau di laut, ya. Kalau di laut itu. Jadi saya mau nanya lagi nih tentang pantai selatan ini kan, kalau saya lihat di internet luas kan, luas panjang. Benar-benar. Ada nggak lokasi-lokasi tertentu di pantai selatan ini yang memang jadi pusat apa ya? Kalau orang ke sana berkunjung, berdoa segala macam, ada nggak tempat khusus yang seperti itu di pantai selatan? Kalau tempat khususnya sih bisa dibilang ada, tapi lebih tepatnya kayak persembahyangan. Oh. Nah, untuk lokasinya ya tahu sendiri yang di daerah selatan, cuman saya sebut aja mungkin beberapa ya Mas ya. Iya. Lokasi-lokasi mungkin Lokasinya tuh inti-intinya di tuh. daerah ini. Pertama yang di Bali, Selat Bali. Selat Bali itu. Terus yang kedua di Ketapang, di Banyuwangi. Itu di di pojokan tuh ada namanya, di situ ada sedikit apa namanya, pura lah ya Mas ya. Di situ biasanya banyak orang yang bersembahyang untuk di sana. Pantai selatan. Iya, di pantai selatan benar. Sama lagi satu tempat yang memang ini ya sakral banget itu ada di arah mau ke negara, kalau kita posisinya di Pulau Bali ya, di negara. Oh, berarti ini lokasi-lokasi inti yang ada di sekitar Jawa Timur sama Bali ya? Iya, Jawa Timur. Ya karena Mas Yosi kan tinggal di sekitaran itu kan aktivitasnya. Iya, jadi ada namanya nanti kalau misalkan kita dari arah Denpasar kota menuju ini Gilimanuk, kalau mau nyebrang, sebelum penyeberangan tuh mungkin lumayan juga jauhnya, ada di situ pura gede yang di bawahnya itu ada pura dia berbentuk goa. Oh.
gua. Dan di situ konon kata di situ ada petilasannya Kanjeng Nyi Roro Kidul beserta hewannya, hewan ini peliharaannya mungkin ya, atau bisa jadi abdinya atau pengikutnya segala ya, macam. pengikutnya. Itu ular putih mas. Oh. Dan banyak dari cerita masyarakat juga kalau misalkan kita berdoa atau bersembahyang di tempat tersebut, itu biasanya kalau hoki ya saya bilangnya, kalau hoki itu nanti ular itu akan keluar, tapi nggak keluar full langsung keluar gitu, Ya, nggak, mungkin kepalanya ya kepalanya ularnya ular putih. Oh, berarti Pantai Selatan sampai Bali dia ininya ya? Iya. Dan ada lagi saya lupa mas nama pulaunya itu, yang kalau dari Bali nyebrang deh pokoknya. Oh, ini masih di Bali? Ya masih Bali, itu nyebrang, itu tinggi pokoknya. Jadi kalau kita mau ke sana tuh aksesnya lumayan ini agak ya, susah. menguras tenaga. Oh. Karena itu di tebing mas. Posisinya di tebing, bener-bener di tebing. Emang itu jadi tempat sembahyang juga? Ya benar, tempat sembahyangnya. Ada nama pulaunya itu, kalau nyebrang saya juga lupa nama pulau. Kalau di daerah Jawa Tengah sendiri, Mas Wahyu, ada nggak tempat-tempat khusus kalau orang mau sembahyang segala macam? Kalau orang mau semedi, bertapa gitu? Kalau di Jogja apa namanya itu tempat yang untuk semedi kayak gitu, persembahan bumi gitu. Ngelarung lah. Yang Ngelarung. Ngelarung itu banyak mas, rata-rata yang dari Jogja nyampe Jogja, Jawa Tengah, nyampe ujung itu Karanganyar, itu ada itu apa namanya kayak pantai-pantainya. Emang ada lokasi-lokasi khususnya ya? Cuman bukan untuk sembahyang, itu enggak. Mungkin untuk berdoa lah ya. Ngelarung aja, Iya. ngelarung aja. Ngelarung. Kalau di Jogja itu Parangtritis biasanya. Parangtritis ya. Kalau di Kebumen itu biasanya Pantai Petanahan, Pantai Bocor. Habis gitu kalau yang di Karanganyar, Pantai Karanganyar, Karangbolong. Ya, kalau saya lihat kan, kalau saya nonton kayak channelnya Om Hao itu kan, yang kisah Tanah Jawa, Parangtritis kayaknya ya, dia yang seringnya datang sama dia kan. Sering. Dan di situ memang ada kayak lokasi khusus buat berkunjung, kayak petilasan-petilasan gitu mungkin ya. Banyak yang bilang Parangtritis itu kalau orang yang punya kemampuan, gapura terbesarnya di situ. Inti dari kerajaannya gitu. Itu masuk. Gerbang utamanya ya. Gerbang utama. Banyak yang bilang cerita-cerita orang tua lah ya. Orang tua. Iya, cerita orang tua. Berarti kalau di situ pintunya bisa jadi Bali nih pintu juga dia, tapi di arah yang lain. Iya bisa. Karena dulu kan sejarahnya Bali sama Jawa lumayan dekat. Oh, punya hubungan dekat juga ya. Dekat. Ya. Kalau Mas Yosi sendiri selama perjalanan spiritual yang Mas Yosi jalani, pernah nggak melakukan atau menemukan atau apa istilahnya ya? Melakukan perjalanan spiritual tentang Nyi Roro Kidul itu? Kalau perjalanan spiritual untuk Nyi Roro Kidul sih lebih tepatnya bukan perjalanan sih, lebih kayak mengunjungi aja tempatnya. Pernah kemana tuh? Yang tadi saya sebutkan itu mas, itu tak yang arah ke negara itu? Yang gua itu? Iya, yang gua itu pernah dulu ini diajak sama kawan lah. Sekalian ya, cuman kita tetap misalkan walaupun dimana kita pun berdoa ya dengan cara tetap keyakinan cuma satu. Iya, iya. Nah, mungkin mendoakan itu ya. Dan itu memang pas waktu ke sana sama hangat, nggak ada dingin-dinginnya. Padahal di sebelah itu pantai luas, laut lah saya bilang. Itu ke sana jam berapa waktu itu? Sore? Jam 3 pagi. Oh, masih gelap berarti ya? Iya, karena pas waktu itu niatnya mau ke desanya kawan. Oh, sekalian mampir. Iya, sekalian mampir, diajak lah. Dari situ pada suatu sembahyang, teman saya paling belakang ya kan. Itu juga ada pedandanya yang ini. Pedanda itu apa pedanda itu? Pedanda itu bisa dibilang inilah imamnya mungkin. Imamnya lah, kasarnya bilang aja imamnya lah. Iya. Anggap kalau di Islam tuh mungkin kiai ya. Pedandanya itu yang ngarahin. Itu saya cuman beberapa kali dengar, gak cuman sekali dua kali ya, hampir selama proses yang saya jalani itu di sana itu mendengar memang ada desis ular. Oh, ada suara. Iya, dan mendengar suara ini apa sih namanya?
kayak seng gitu Mas. Seng besi itu yang kayak Pukul-pukul. ya dentuman, tapi enggak yang Nggak kayak ker- dipukul nggak terlalu keras. Enggak terlalu keras tuh. Hanya beberapa kali aja. Dan itu memang keras banget di telinga kanan, bukan sebelah kiri kanan. Itu sempet nanya nggak sama pedandanya kalau itu apa? Itu sempat nanya, kalau itu sempat tanya memang ada yang datang dari pantai selatan. Oh jadi Salah satu abdinya katanya. oh jadi kalau kita sembahyang ada yang datang gitu mungkin ya, Ya, menyaksikan siapa yang datang nih. Kalau dari Terah Mas Yosi sendiri ada nggak yang ke Nyi Roro Kidul? kalau terasi karena saya suka ini ya, nonton atau lihat-lihat film-film yang berkaitan dengan sejarah apalagi Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya agak tertarik kisahnya Kanjeng Prabu Siliwangi dengan Nyi Roro Kidul karena banyak orang yang bilang kalau Nyi Roro Kidul itu sempat ingin menjadi istrinya Kanjeng Prabu. Cuman saya nggak berani bilang itu betul atau tidak ya, karena Menurut cerita lah ya. menurut cerita. Iya. Karena kan kalau cerita-cerita yang kayak gitu untuk mencari kebenarannya itu agak sulit. Ya, Ya. karena kalau di Hindu juga kalau ada yang bilang melihat Kanjeng Nyi Roro itu Iya. itu mereka kebanyakan bilang bohong karena kan fitrahnya dia tuh kan bener-bener tinggi. Nggak mungkin lah ya Nggak ujuk-ujuk mungkin dia. lah. Sama paling besar sih paling ceritanya yang kalau yang tadi saya baru ingat juga nama pulaunya itu Mas. Itu nama pulaunya Nusa Penida. Oh yang di Nusa Penida. Ya, terus ada satu lagi namanya Pulau Serangan. Di sana ada petilasannya. Karena kan langsung nyambung gitu. Pantainya. Pantai langsung nyambung, gede lah. Kalau Mas Wahyu pernah nggak berkunjung ke itu? Belum pernah. Ke Parangtritis aja. Kok Parangtritis sudah? Ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman semua tentang apa yang Mas Wahyu rasakan di sana? Suasananya gimana? Kayak mana ya? Karena kan kita obrolin dulu di sini, nanti kita mungkin suatu saat bisa berkunjung lah ke sana ya. Kalau apa ya? Pantai Selatan Jauh itu kan ombaknya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya. Jadi kalau kita ke sana ya paling cuman kayak di pinggirannya aja, kayak di Parangtritis itu saya aja cuman di pinggiran aja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada hal-hal mistis yang terjadi. Saya bukan orang yang ini sih ya, nggak Iya. terlalu inilah sama hal-hal kayak gitu. Cuma Nggak terlalu ini ya. Nggak. Kadang-kadang memang kayak berasa misal apa namanya. Cuman nggak bisa visualisasi, nggak, cuman kebayang aja deh. Dulu itu zaman pernah sekali liburan tuh kan sama keluarga di sana. Oh pernah liburan. Nah, Oh iya karena pantai kan. pantai. Ya. Apa namanya, dulu orang tua masih sering ke Jogja, apa namanya, nengok kakek, ketemu saudara-saudara kakek, sekalian main ke situ lah. Emang Nggak ngerti apa karena kita warga lokal jadi nggak terlalu mungkin ya. Ah. Iya. Terus niatnya ke sana bukan untuk ini kan, cuma liburan. liburan. Ada lagi nggak cerita-cerita pantai selatan? Karena yang saya lihat juga orang-orang indigo sama orang-orang yang mendalami supernatural kan banyak tuh yang pajang fotonya Nyi Roro Kidul di rumahnya yang gede. Boleh tahu nggak sebenarnya itu fungsinya buat apa tuh? Karena ini ya, saya sebenarnya kalau memasang foto tuh saya lebih beranggapan bahwa dia percaya dan suka, maksudnya suka Dengan sosoknya. dengan mungkin sikapnya atau perawakannya gimana ya kan. Kalau untuk ke arah lebih spiritual itu lebih mungkin pribadi ya Mas ya, pribadi orang-orang yang memajang foto itu ya, Mas. Mungkin biar lebih dekat aja sama Iya, ataupun ini ya. bisa jadi ya, ini kan anggaplah kiasan, bisa jadi sudah pernah bertemu tapi bukan dengan Nyi Roro Kidul, melainkan abdi-abdi yang lainnya. Oh. Kalau Mas Wahyu ada lagi nggak Mas? Yang Mas Wahyu dengar cerita-cerita, kita ngomong, kalau saya sih ngomongnya cerita rakyat ya mungkin ya.
Ada lagi nggak cerita-cerita rakyat yang Mas Wahyu pernah dengar tentang Pantai Selatan? Dulu itu bapak kan pernah jadi lurah. Lurah di Jogja. Ada lah di daerah Jawa itulah tempat saya tinggal itu. Ah. Apa namanya itu? Jadi kalau tiap tahun Hmm. sebelum bulan Suro itu biasanya diadain syukuran desa. Kalau bahasa Jawanya kita ngadain caos. Jadi Iya. jadi isinya itu sajian hasil bumi, Hasil bumi. bubur putih, Hmm. apa namanya itu bubur sumsum itu, Iya. sama bubur beras yang warna merah. Oh iya. Terus dikumpulin. dikumpulin nanti yang ini biasanya diarahin ke balai desa. Habis itu buat rebutan itu mas. Oh, Ya. kayak syukuran gitu ya? Syukuran. Habis itu kalau udah selesai itu caos, siangnya, malamnya wayangan. Biasanya itu Oh, prawayang. wayangan. Kalau tempatku itu bapak dulu waktu zaman jadi lurah 10 tahun kan jadi lurah. Iya. Tiap tahun itu bikin acara wayangan itu. Oh. Syukuran desa lah dibilang. Cuman dibilang sama buat leluhur-leluhur yang di Jawa juga gitu, ngerasain juga Iya. gitu. Berbagi lah ya, berbagi rezeki. Hmm. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun berapa itu? Masih Dari- 90-an? Dari tahun 99 sampai 10 tahun. 2006 yang terakhir saya ingat. Karena kalau setahu saya ya, dulu orang tuh yang jadi lurah itu bukan orang sembarangan dulunya. Ya. Kalau sekarang kan yang jadi lurah ini yang lulusan di PDN segala macam. Dulu kan beda. Setahu saya orang yang jadi lurah itu orang yang punya gelar. Ya. Ada yang punya gelar bangsawan dulunya. Berarti keluarga Mas Wahyu ini erat kaitan juga nih, ada kaitan juga nih berarti sama Kanjeng Nyi Roro Kidul itu berarti. Wah, kamu itu nggak berani bilang ya karena Nggak boleh. Kayak- Ya, ngerti. kayak bapak itu ya cerita memang, cuman yang dibilang dia dari Wetan Dari Wetan. Wetan. Kalau kita orang Jawa pasti tahu lah Wetan itu mana. Ibu pun bilang kalau ibu sama dari Wetan juga. Wetan ini berarti daerah yang Wetan itu timur, Timur. cuman bukan berarti itu Jawa Timur. ya, daerah timur Jawa Tengah mungkin ya. Nah, ya. Saya ada pertanyaan lagi nih. Selain Nyi Roro Kidul, biasanya sih orang mengait-aitkan Pantai Selatan itu dengan siapa sih? Nyi Blorong gitu ya, kalau saya nggak salah baca ya. Nyi Blorong. Ada nggak cerita-cerita Mas Yosi tentang Nyi Blorong atau Mas Wahyu tentang Nyi Blorong itu? Kalau Nyi Blorong sendiri, kalau di Banyuwangi khususnya ada ya, karena kan banyak yang bilang juga kalau mungkin kita kalau cari di ini ya Internet. di internet itu yang namanya ada yang Watu Ulo. Apa artinya itu? Watu Ulo itu batu ular artinya. Oh, Nah, jadi di sana tuh batunya tuh memang bentuk kepala ular yang panjang. Konon katanya itu Nyi Blorong jelmaannya. apa sih? Dan Apa sih namanya istilahnya tuh kalau barang yang udah lama tuh? Pagaman. Iya, itu kali ya bahasa Jawanya ya. Ya. terus yang di Watu Ulo ini ada yang namanya juga sesembahan biasanya. Oh, di tempat itu ada yang- di tempat itu lebih tepatnya setiap ini ya malam Jumat Kliwon ataupun malam Senin ada aja pasti yang di sana. Untuk apa sih namanya, entah itu untuk spiritual mereka sendiri ataupun yang lain-lain. Itu karena banyak yang bilang juga entah benar atau enggaknya, ada yang bilang Nyi Blorong ini saudara. Sama Kanjeng itu. Ya, saudaranya dia. Kanjeng yang Roro Kidul. Ada juga yang bilang itu anaknya. Oh, banyak versi juga ya. Banyak versi juga. Jadi nggak bisa bilang kita pastiin kalau memang dia entah itu anaknya atau Ya. saudaranya, tapi lebih banyak kan orang bilang itu Intinya orang dekatnya lah ya. orang dekatnya lah bisa dibilang. Berarti dia wujudnya ular. Wujudnya ular. Makanya mungkin kenapa kalau misalkan ini ya, kalau di daerah timur tuh kalau misalkan kita ketemu sama ular putih yang matanya merah khususnya, itu lebih kayak
dijaga, nggak boleh nggak boleh apa-apain. nggak boleh diapa-apain. Itu khusus di Jawa, itu di Jawa Timur ya, Iya. cerita yang berkembang di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri Mas Wahyu, yang Nyi Blorong tuh? Apa ya Nyi Blorong ini kurang tahu sih apa namanya sejarahnya itu kayak mana. Cuman kalau dari cerita-cerita yang di kampung dari bapak, Nyi Blorong ini yang masih penghuni Laut Selatan. Dibilangnya sih kayak gitu. Masih satu inilah ya sama Kanjeng Roro Kidul ya. Masih kayak gitulah, masih satu. Mungkin kalau mungkin satu kerajaan nggak tahu ya. Ya. Apa namanya? Dunia di selatan, mungkin itu masuk tuh. Habis itu cerita masa lalu soal Nyi Blorong ya. Apa ya dulu ada kejadian yang lumayan inilah, nyampe setiap kepala kampung itu dipanggil buat ke pantai Petanahan ini. Pantai Petanahan ini persis sebelum Merapi meletus tahun 2006. Oh jadi sebelum Merapi meletus ada panggilan. Jadi nggak tahu ya, mungkin tapi itu kenyataan yang terjadi. Iya, memang dipanggil. Kayak bapak saya itu nama kampungnya kan habis itu 2006 itu dibilang disuruh ke selatan. Oh disuruh ke selatan. Itu atas perintah siapa? Nggak ngerti ya, bapak cuma bilang ke selatan aja, ke pantai. Mungkin ada intuisi begitu ya, pesan-pesan intuisi ya. Nama pantai itu Petanahan dulu. Petanahan. Jadi nggak ngerti ya, ini cerita bapak ya. Iya. Jadi ada nemu ular hijau, Warna hijau. entah itu piton entah apa. Cuman dibilangnya itu segede pohon kelapa. Gede berarti ya? Ya. Anaconda berarti. Semacam anaconda mungkin ya. Nggak ngerti ya aku juga itu. Maksudnya ada fotonya juga di album keluarga kami itu. Oh, ada dokumentasinya. Ada bapak. Jadi dokumentasi itu masih tersimpan rapi sampai sekarang. Masih rapi lah di album. Ada. Tapi nggak bisa disebar. Nggak bisa. Ya ada. Ada lagi nggak cerita ini Mas Wahyu? Lanjutin yang tadi aja deh. Apa namanya? Oh itu yang kan, tentang ular yang gede tuh udah. itu kan apa namanya persis sebelum gempa yang di Jogja itu Tahun 2006. Oh 2006. Sama burung Merapi Yang meletus itu. tahun 2006 juga. Jadi entah kayak mana, kayak bapak itu bilang ke keluarganya, Ke keluarga intinya. keluarga ya apa dikabarin yang jauh ini, kalau masih di wilayah Jawa Tengah khususnya sama Jogja, di rumah dulu. Oh. Jangan keluar. Itu dapat pesan intuisi lah ya. Iya, istilahnya. kayaknya kayak gitu juga tuh. Oh. Nggak ngerti tuh. Habis itu nggak lama, 2 hari kemudian apa 3 hari gitu, gempa itu sama Gunung Merapi meletus. Oh berarti udah dipesan sama bapak ya kalau jangan keluar dulu. Oh. Berarti bapak ini istilahnya bukan orang sembarangan juga ya? Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Apa dibilang di rumah dulu, habis gitu kita disuruh masang kupat. Apa kupat itu? Kupat lebaran itu. Oh ketupat. Oh. Kupat itu kita artinya kalau ininya istilah agamanya astagfirullah, istighfar. Kalau kupat itu dalam bahasa Jawa itu artinya lepat itu salah, ngapuro itu minta maaf. Pasang atas kupat ya, atas kerusakan mungkin yang dilakukan oleh manusia ya. kupat dibilang bapak. Lu suruh pasang depan rumah. Akhirnya kayak yang satu RT sama kita itu Pasang semua akhirnya. semua. Jogja gelap itu seminggu gara-gara Gempa itu. Gempa, habis itu ditambah meletus kan Gunung Merapi. Yang itu waktu Mbah Mijan yang meninggal ya? Mbah Marijan yang meninggal. benar. Ya? Oh. Benar. Itu 2006 berarti. Ya itu parah sih itu sampai Mbah Marijan meninggal kan. Ya. Lanjut Mas. Habis itu nggak lama dari
gelap kan Jawa Ya, kan. seminggu Bapak itu ke Jogja. ke Jogja. Ke Jogja. Nggak tahu urusannya apa ya, tapi ya dia bilang ke Jogja mau bilang ngebantuin lah, ya itu tadi Iya. apa tangga bencana kalau Ya, zaman dulu itu. jadi relawan lah Nah, istilahnya. relawan Bapak itu berangkat ke Jogja, ke daerah yang kalau nggak salah itu daerahnya Sidomulyo tuh. Sidomulyo nama kampungnya. Yang terdampak itu Yang paling parah. paling parah. Oh. Dari situ ya mulailah cerita-cerita rakyat lagi keluar lagi. Berkembang lagi. Hmm. Ada cerita yang saya dengar waktu meletus gunung berapi 2006 itu, yang Merapi itu, ada apa sih yang putih-putih itu yang naik itu, apa sih istilahnya? Wadus gembelnya itu berbentuk, siapa sih namanya yang terkenal itu di Jawa tuh yang agak perutnya besar tuh, siapa sih namanya? Yang Semar. Yang Semar, tapi ada nama lainnya tuh, bukan yang Semar yang saya baca, apa sih? Yang bikin perjanjian itu, siapa sih namanya? Batara Guru, Sabdo Palon. Sabdo Palon, iya. Yang saya baca yang di berbagai media dan segala macam di media sosial akhir-akhir ini, saya cari-cari referensinya Sabdo Palon, katanya itu kalau saya nggak salah baca ya, kalau nggak salah itu sudah masuk dalam apa sih namanya kalau kita ini udah masuk dalam perjanjian atau apa gitu, kalau itu bakal meletus nantinya. Ya. Yang saya baca begitu dari ininya. Kalau Sabdo Palon ya istilah ininya itulah ya. Ya. Apa namanya kalau zaman Majapahit itu Sabdo Palon itu dibilangnya kayak penasehat hukumnya Majapahit. Majapahit. Ini. Oh. Kenapa dibilang kayak Sabdo Palon nagih janji, Sabdo Iya, itu Sabdo Palon lagi janji tuh. Ya, itu. Sabdo